Selamat pagi, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi masa pandemi COVID-19. Apalagi tuntunan kesiapan kita menjalani yang disebut tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Mari kita bersabar, hati damai dan sukacita, karena percaya bahwa di tengah kondisi ini Tuhan tetap masih menyertai kita. Kiranya sukacita beribadah tetap kita miliki. Mari siapkan hati untuk beribadah. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ke-13 sesudah Pentakosta ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Sondak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing tertulis di dalam Kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terimalah salam.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Yesus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di cahaya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Sikap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ini kami yang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Lewat bacaan Alkitab yang akan kami baca bersama dan perenungan atau pewartaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkatilah kami semua untuk kami siap menyambut kebenaran firman-Mu sekaligus melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal adalah kumpulan sastra yang mewakili hikmat tradisional. Disebut hikmat tradisional artinya bahwa tentang hikmat itu sudah dikenal secara luas di dunia Timur Tengah kuno. Makanya disebut tradisional, sudah sangat lama sekali di dunia Timur Tengah kuno. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya di Israel tapi juga di luar Israel. Misalnya di Babel, di tengah bangsa Asyur, dan bahkan juga di dunia Mesir kuno. Hikmat itu sudah dikenal. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, konsep pemahaman tentang hikmat di Israel dengan pemahaman tentang hikmat di tengah bangsa-bangsa lain itu sangat berbeda. Karena kalau di tengah bangsa-bangsa non-Israel atau bangsa-bangsa lain seperti Babel, Asyur, Mesir, hikmat itu berasal dari para dewa. Mereka menyembah dewa-dewa di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi bagi bangsa Israel, hikmat itu berasal dari Allah.
Itu perbedaannya. Hikmat di tengah bangsa Israel dan di tengah bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah adalah sumber hikmat. Dasar hikmat yang sesungguhnya itulah Allah. Itu sebabnya ungkapan atau perintah, ada ungkapan atau perintah yang mengatakan takut akan Tuhan menjadi sangat penting bagi orang-orang bijak di Israel. Hikmat, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi bacaan kita, kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 ini berbicara tentang hikmat, bahwa betapa pentingnya hikmat itu dimiliki oleh setiap manusia, dalam hal ini setiap orang percaya. Karena dengan hikmat itu mereka akan menerima berkat yang dikatakan dalam bacaan tadi, kebahagiaan. Karena itu diawali bacaan kita dengan dikatakan di ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, memang ayat 13 ini yang menjadi bacaan kita diawali dengan pernyataan di ayat 11 dan ayat 12. Pernyataannya adalah, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di situ mau mengatakan bahwa Tuhan Allah memberi ajaran. Ajaran yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah yang begitu menyayangi anaknya sehingga sang anak diingatkan agar supaya jangan menolak didikan Tuhan, jangan menolak didikan ajaran orang tua. Jangan lelah, jangan bosan terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang tua. Nah, pengajaran, peringatan, didikan Tuhan itulah yang disebut hikmat. Menerima dan memberlakukan setiap pengajaran, peringatan atau didikan Tuhan menjadikan seseorang itu dikatakan berhikmat. Dan penulis mengatakan berbahagialah mereka. Berbahagialah orang yang mencari hikmat, yang memiliki hikmat. Berbahagialah orang yang berhikmat. Tapi yang dimaksudkan di sini hikmat yang sumbernya adalah Allah, bukan para dewa, tapi Allah. Nah, saudara-saudaraku, berbahagialah mereka. Memangnya apa yang membuat mereka itu berbahagia? Apa yang membuat sampai begitu pentingnya memiliki hikmat? Di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20 menjelaskan pertanyaan tersebut. Jadi mereka berbahagia karena memiliki hikmat atau mencari hikmat atau berhikmat, dan karena itu hikmat itu sangat penting. Yang pertama adalah hikmat atau kepandaian dari Tuhan itu jauh melebihi harta duniawi. Bahkan dikatakan di situ jauh melebihi emas dan permata. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudaraku, emas dan permata itu harganya mahal dan boleh dikatakan begitu bernilai di mata manusia. Orang kalau sudah pakai emas, apalagi permata, wah, itu kedudukannya itu sudah naik tinggi begitu. Jadi sudah sangat bernilai, mengangkat harkat kedudukan seseorang. Dan dalam kehidupan kita, bukankah emas permata itu selalu jadi ukuran keberadaan seseorang atau manusia? Tapi dikatakan dalam bacaan kita, hikmat lebih bernilai dari itu semua. Karena itu berbahagialah mereka. Kita dapat mengerti sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau memahami hal ini, kenapa sampai Salomo tidak minta yang lain dari Tuhan.
tapi Salomo minta hati yang berhikmat. Ya karena itu tadi, ya, melebihi emas dan perak. Lalu sesudah itu dikatakan lagi, diikuti dengan umur panjang. Ya tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umur panjang, siapa yang tidak mau umur panjang atau umurnya itu panjang dan lama, hidupnya lama? Pasti semua mau. Siapa yang tidak mau kekayaan, kehormatan? Bapak Ibu, saudara-saudara, semua melengkapi hidup orang-orang yang meminta hikmat, mencari hikmat Allah. Luar biasa berkat dari hikmat itu. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-18, dikatakan juga bahwa ia menjadi pohon kehidupan. Artinya ia juga harus menjadi berkat yang diteruskan kepada orang lain. Jadi seseorang yang berhikmat, dia tidak hanya menerima semua itu, tapi dia juga menjadi pohon berkat lewat hikmat yang dimiliki. Pohon berkat dalam arti berkat yang diterima itu diteruskan juga kepada orang lain, kepada sesama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, melalui diri kita, orang lain juga dapat merasakan berkat dalam kehidupan mereka. Nah, itulah kebahagiaan dari mencari dan memiliki hikmat Tuhan dalam perjalanan hidup orang-orang beriman. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca bagian Alkitab di kitab Amsal pasal 3 secara khusus, yang menjadi perenungan kita ayat 13 sampai dengan ayat 20, betapa pentingnya hikmat itu dalam kehidupan kita semua, kehidupan orang beriman. Karena itu menjadi ukuran kebahagiaan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan hari ini lewat firman Tuhan di kitab Amsal ini secara khusus bagi kita semua, jemaat Tuhan, lebih khusus lagi kita, jemaat GPIB Kinasih. Mulai dari lingkup yang kecil, misalnya keluarga. Kita diajarkan untuk mari kita teruskan, mari kita ajarkan pemahaman ini bagi anggota keluarga kita. Bahwa di tengah dunia yang saat ini sedang bergerak begitu cepat dengan berbagai kemajuan, perubahan-perubahan di segala bidang kehidupan, kita keluarga, dalam hal ini anak-anak kita, keturunan kita, kiranya tidak menjadi kehilangan pegangan, tidak menjadi kehilangan arah, lalu kemudian jatuh. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan dan masa sekarang ini. Maka berdasarkan firman Tuhan, mari saudara-saudaraku tanamkan sikap takut akan Tuhan bagi mereka semua. Sikap takut akan Tuhan yang ditanamkan, diajarkan itu melalui pengajaran-pengajaran kita, firman Tuhan, didikan-didikan kita, pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Kita ajarkan juga tentang ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan dan kehendaknya. Kita mengajarkan mereka agar supaya mereka hidup benar, sikap tingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, terutama kita yang ada di rumah, anak-anak secara khusus, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ajaran dan didikan orang tua. Sebagai orang tua jangan bosan-bosan juga kita mengajarkan dan kita menanamkan dalam kehidupan mereka budi pekerti yang benar, yang baik, yang searah dengan kebenaran Tuhan. Itu terus dan tetap kita bekali dalam kehidupan mereka, kehidupan keturunan dan anak-anak kita. Semua itu sebagai wujud dari hidup
takut akan Tuhan. Mereka menjadi berhasil bukan hanya dari segi pengetahuan. Mereka berhasil di masa depan bukan saja dari segi ilmu, tetapi yang terpenting perilaku mereka, perilaku yang berbudi, perilaku yang penuh kasih, adil, rendah hati. Apalagi di tengah kemajuan teknologi yang begitu laju, begitu cepat, ditambah lagi dengan masa pandemi yang begitu berdampak bagi setiap keluarga kita. Anak-anak kita, era digital sekarang ini, yang tak mampu kita bendung, itu diakui. Bahkan mungkin kita sendiri tidak mampu untuk menguasai dibandingkan dengan anak-anak kita era digital ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita tidak membekali mereka dengan pengetahuan takut akan Tuhan, mereka semua, bahkan kita juga, akan jatuh dan hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bukankah kita saat ini semua dituntut untuk mau tidak mau terhubung dengan media sosial, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah, rapat pertemuan dari rumah dengan Zoom, ya, Google Meet, beribadah terlebih dari rumah yang sudah kita jalani sekian bulan, berbulan-bulan, dan kita tidak tahu sampai kapan akan demikian, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dampak-dampak tersebut bukan saja positif, tapi juga ada dampak negatif. Kalau yang positif, sudahlah, siapa yang tidak mau, kita semua pasti akan menerimanya. Tetapi yang negatif, hoax di mana-mana, penipuan, kejahatan terjadi yang menyakiti, ya, menyalahgunakan media sosial itu untuk menebar fitnah, untuk menebar kebencian yang menyakiti, yang menjatuhkan, dan lain sebagainya. Kita lihat itu semua ada di tengah-tengah kita dan terjadi. Dan bisa juga itu terjadi dalam kehidupan persekutuan yang namanya gereja. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada begitu banyak konten-konten yang tidak bermoral. Nah, itu sekarang yang kita hadapi, yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua, anak-anak, siapapun kita, terlebih pelayan-pelayan Tuhan, jika kita tidak siap, jika kita tidak mampu menghadapinya karena tidak punya penguatan, dalam hal ini kita tidak takut akan Tuhan, maka saudara-saudaraku, tanpa sadar kita sedang berjalan pada jalan kehancuran. Nah, saudara-saudaraku, menyadari akan semua kenyataan ini, maka saudara-saudara, betapa pentingnya kita menanamkan tentang keuntungan memiliki hikmat ilahi itu. Kebahagiaan dengan kesejahteraan dan kedamaian menjadi berkat yang menguatkan bagi kita semua dan juga bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pentingnya hikmat Tuhan kita miliki adalah untuk menerangi jalan hidup kita di tengah-tengah kondisi keadaan dan masa, terlebih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudaraku, kebahagiaan dengan kesejahteraan dan kedamaian menjadi berkat yang menguatkan bagi sesama. Dan karena itu mari kita buka hati, kita buka pikiran kita seluas-luasnya bagi roh Tuhan untuk menguasai. Mari kita tanggalkan, kita lepaskan segala pengetahuan atau hikmat dunia yang membelenggu kita. Hikmat manusia melulu akan membawa kita pada kesombongan dan pembenaran diri. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan sedia, dia akan rela untuk menanggalkan semua itu dan memberi tempat bagi kasih, memberi tempat bagi kebenaran, untuk menguasai hati dan pikiran
sehingga tidak tergerus oleh tuntutan zaman atau keadaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, mari kita semua di tengah-tengah kemajuan yang ada godaan pencobaan secara khusus di era digital ini, letakkanlah ruang-ruang digital itu di bawah sikap takut akan Tuhan. Karena dengan demikian, maka apapun yang kita lakukan tidak akan membawa sesuatu yang menghancurkan hidup kita sendiri, tetapi justru akan menguatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang disebut sebagai era digital sekarang ini, marilah sekali lagi kita letakkan semua itu di bawah sikap takut akan Tuhan. Maka kita tidak akan menyalahgunakannya, tetapi kita akan saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah contoh hidup takut akan Tuhan bagi generasi penerus kita. Biarlah apa yang kita hadapi dan kita jalani setiap hari menguatkan kita untuk melaksanakan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh berada di minggu sesudah Pentakosta 13 ini,
dan di dalamnya kami bersekutu, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami sudah disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, agar supaya Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam panggilan hidup kami setiap hari, seturut dengan kehendak-Mu itu. Inilah kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu. Ajarlah kami untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, ucapkan, putuskan, semua itu dibawa kehendak Tuhan saja. Dan segala godaan pencobaan di era digital ini Tuhan, Engkau berkati kami semua agar supaya kami mampu untuk menghadapi godaan pencobaan yang ada. Kami tidak menjadikan teknologi sebagai kekuatan dewa bagi kami, tetapi biarlah hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Dan apa yang sedang kami hadapi di era digital ini, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai apapun, kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, memanfaatkan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami itu untuk membawa damai sejahtera bagi siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami membawa seluruh jemaat, kehidupan mereka sehari-hari Tuhan cukupkan di masa pandemi ini dengan segala yang harus mereka perjuangkan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Biarlah ya Tuhan Engkau lengkapi, Engkau beri sukacita semangat untuk terus dapat beraktivitas dengan benar, dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh warga jemaat ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan para pelayan di tengah-tengah jemaat Kinasi, berkati kami untuk sehati sepikir, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga pekerjaan pelayanan kami dapat melakukannya dengan benar. Kami boleh saling menopang dan sebagai apapun kami dapat melaksanakan tugas kami dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Kami sebagai presbiter, pelaksana pelkat, komisi, tim kerja, biarlah ya Tuhan Engkau berkati kebersamaan kami dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, yang berjuang dengan sakit penyakitnya. Kami serahkan secara khusus Ibu Tince Pusung, Ibu Benyamin, Bapak Tigor Situmorang. Kami menyerahkan juga secara khusus Ibu Lita Pangemanan, begitu juga para warga lansia, baik itu Ibu Munte maupun Ibu Yustikoalu. Kami percaya semua warga lansia di tengah jemaat ini Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, juga Tuhan berkati dan pulihkan, sehatkan mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami membawa juga para janda, duda, anak-anak yatim piatu, biarlah pelayanan di tengah jemaat ini menyentuh juga dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diangkat, mereka juga boleh merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bapa di surga, kegiatan-kegiatan di sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, maka semua tanggung jawab pelayanan kami dapat melaksanakannya dengan baik. Baik kami sebagai pelaksana harian majelis jemaat, koordinator sektor, kami sebagai pengurus komisi-komisi, dan juga pelkat. Kami juga menyerahkan pembinaan 6 pelkat sebelum peneguhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan semua boleh terlaksana dengan baik. Peneguhan CD maupun peneguhan pengurus pelkat juga dapat terlaksana. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawa pada saat ini ketika kami akan memulai kegiatan hidroponik Kinasi, Tuhan juga menolong agar supaya apa yang kami lakukan untuk membangun kehidupan jemaat secara khusus di bidang ekonomi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami percaya bahwa ada banyak hal yang hendak kami lakukan
biarlah Tuhan menuntun, mengarahkan agar kami semua merasakan sukacita damai sejahtera melalui kegiatan yang dilaksanakan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berserah kepadamu dan biarlah Tuhan yang menuntun, mengarahkan kami. Bapa di surga, kami yang boleh melayani bersama di pagi hari ini, Tuhan juga berkati. Baik kami tim multimedia, begitu juga organis dan pemandu pujian, Tuhan berkati juga presbiter bertugas, dan biarlah ya Tuhan kami semua dapat melakukan tugas kami dengan baik. Dan pada akhirnya di tengah masa pandemi ini kami membawa pemerintah dengan segala upaya-upaya yang dilakukan, juga kehidupan perekonomian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan akan menolong sehingga ada vaksin untuk virus corona ini, sehingga kami semua di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini boleh terhindar dari penyebaran virus yang segera dapat diatasi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu Sama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 dapat dilihat secara online. Kepada Ibu Pendeta Nyonya Eklesia Sondak, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita akan melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Maka jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karya-Mu setiap hari. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku, untuk masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin.
Dia benar adanya.